Rahasia weton pahing yang jarang terungkap. Bayangkan jika dalam kehidupan ini, ada sekelompok manusia yang memiliki aura pemimpin bawaan lahir yang begitu kuat, bahkan tanpa mereka sadari sendiri. Mereka adalah pribadi yang setiap gerak-geriknya diperhatikan, setiap ucapannya didengar, dan setiap langkahnya diikuti, meski mereka tak pernah memaksa siapapun untuk tunduk. Aura ini bukan sekedar harisma biasa, melainkan pancaran energi spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui jalur kelahiran yang misterius. Jalur ini dikenal dalam budaya Jawa sebagai weton pahing. Saudaraku, tahukah Anda, di balik nama pahing yang terdengar sederhana, tersembunyi kekuatan batin yang sangat luar biasa. Weton pahing diyakini sebagai salah satu weton yang memiliki karakter langka dan sakral. Tak banyak jumlahnya, namun mereka selalu muncul di zaman yang penuh perubahan. Orang-orang pahing ini hadir sebagai penyeimbang, penuntun, bahkan pelindung bagi lingkungan sekitarnya. Di antara hiruk-pikuk dunia, mereka adalah sosok yang sanggup memancarkan ketenangan yang dalam, namun sekaligus memiliki daya leda semangat yang dahsyat saat dibutuhkan. Bayangkan, dalam perjalanan spiritual seseorang, seringkali kita membutuhkan bimbingan yang tidak hanya cerdas secara logika, namun juga tajam secara batin. Disinilah keunggulan weton pahing bersinar terang. Mereka memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi, intuisi yang tajam, serta karakter kepemimpinan alami yang membuat mereka sering dipercaya menjadi pemuka atau tokoh dalam lingkup masyarakatnya, meskipun mereka tidak mencarinya. Namun, apakah semua orang pahing pasti memiliki karakter tersebut? Jawabannya, belum tentu. Karena ada rahasia besar yang membuat hanya sebagian dari mereka yang benar-benar bisa membangkitkan potensi sakralnya. Itulah yang akan kita bahas sampai tuntas dalam video ini. Maka dari itu, saya mohon pada Anda yang menonton saat ini, jangan lewatkan satu detik pun, karena bisa jadi Anda sendiri, atau orang terdekat Anda, termasuk dalam weton pahing yang disiapkan menjadi tokoh sakti di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur sekalian. Saya ucapkan selamat datang di channel kita ini, di mana kita akan membedah rahasia-rahasia primbon Jawa yang telah menjadi warisan leluhur Nusantara. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita buka tabir keistimewaan weton pahing yang karakter batinnya disebut-sebut paling langka dan sakral. Siap? Mari lanjut. Karakter sakral pahing yang membuatnya sulit ditaklukkan. Saudaraku, pernahkah Anda bertemu seseorang yang auranya begitu kuat, bahkan tanpa ia berbicara pun, orang-orang di sekitarnya merasa segan dan hormat? Weton pahing menyimpan karakter semacam ini. Mereka bukanlah pribadi yang suka tampil mencolok, namun entah bagaimana, di setiap tempat yang mereka pijaki, ada semacam getaran wibawa yang membuat orang lain tak bisa memandang mereka sebelah mata. Karakter pahing adalah simbol dari keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Dalam dunia spiritual Jawa, ini dikenal sebagai sifat wicaksana, yaitu bijaksana dalam menyikapi situasi, mampu bersikap tegas namun tetap lembut dalam ucapan. Pahing bukan tipe pribadi yang mudah terpancing emosi. Mereka memegang teguh prinsip, eling lan waspada. Selalu ingat kepada Tuhan dan senantiasa waspada terhadap tipu daya dunia. Tapi inilah sisi yang membuat mereka sakral dan langka. Weton pahing memiliki kekuatan, ketidakterbukaan spiritual. Apa maksudnya? Mereka menyimpan kekuatan batin yang tidak akan mudah terlihat oleh orang awam. Hanya orang-orang yang juga peka secara batinlah yang mampu merasakan betapa tajamnya intuisi seorang pahing. Itulah sebabnya banyak weton pahing sering disalahartikan sebagai pribadi dingin, tertutup, atau bahkan dianggap keras kepala. Padahal, di balik ketenangan wajahnya, mereka sedang terus memproses energi dan sinyal dari alam semesta. Dalam primbon, weton pahing sering disebut memiliki rasa langgeng, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri kokoh meski diterpa badai permasalahan hidup. Mereka ibarat akar pohon beringin, yang semakin kuat mencengkeram bumi saat diterjang angin kencang. Banyak yang tidak tahu,
bahwa kesabaran seorang pahing bukan karena mereka lemah atau pasrah, namun justru karena mereka memahami bahwa semua peristiwa adalah bagian dari perjalanan spiritual yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Hal inilah yang membuat weton pahing sangat sulit ditaklukkan oleh lawan-lawan yang mengandalkan emosi atau nafsu semata. Mereka tidak akan mudah jatuh hanya karena provokasi. Saat orang lain panik, seorang pahing justru bisa menjadi sumber ketenangan bagi sekitarnya. Mereka lebih memilih diam, namun dalam diamnya itulah mereka sedang membaca situasi dengan sangat teliti. Pahing juga dikenal memiliki mata batin yang tajam. Mereka seringkali mampu mengetahui niat seseorang, bahkan sebelum orang itu mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan ilmu sihir, namun lebih kepada sensitivitas rasa yang telah terasa sejak lahir. Oleh karena itu, jangan heran jika banyak orang yang merasa tidak nyaman jika mencoba berbohong di depan seorang pahing. Aura kejujurannya begitu kuat, sehingga secara tidak sadar memaksa orang lain untuk berbicara apa adanya. Namun, keistimewaan ini tidak serta-merta membuat hidup seorang pahing mudah. Justru karena sifat-sifat sakralnya, mereka seringkali diuji dengan cobaan yang berat, baik dari sisi materi, hubungan sosial, maupun spiritual. Alam semesta seakan sengaja menempa mereka untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, agar kelak mampu memegang peran sebagai pembimbing bagi orang lain. Pernahkah Anda mendengar istilah pemimpin tanpa mahkota? Itulah gambaran yang tepat bagi seorang pahing. Meski tidak memegang jabatan formal, kehadiran mereka seringkali menjadi panutan. Mereka menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, bahkan kadang dijadikan sandaran oleh banyak orang, meskipun mereka sendiri sedang menanggung beban yang tidak ringan. Satu hal yang menarik, aura kepemimpinan seorang pahing tidak datang dari kekuasaan, namun dari kemurnian hati. Itulah sebabnya mereka sering dipercayai sebagai pemuka adat, guru spiritual, atau bahkan tokoh yang dimintai petunjuk dalam pengambilan keputusan penting. Mereka tidak memaksakan diri untuk menjadi pemimpin, namun situasi seringkali memaksa mereka untuk maju ke depan. Di balik ketegasan dan karisma yang mereka miliki, seorang pahing adalah pribadi yang sangat menghargai keharmonisan. Mereka tidak suka keributan, dan sebisa mungkin akan menjadi penengah saat terjadi konflik. Namun, jika batas kesabaran mereka telah terlampaui, jangan harap bisa menghadapi amarah seorang pahing. Karena marahnya seorang pahing bukanlah teriakan atau kekerasan fisik, melainkan sikap dingin yang mampu memukul telak siapapun yang membuatnya kecewa. Weton pahing juga dikenal sebagai pemilik doa yang mustajab, terutama ketika mereka sedang dalam kondisi teraniaya atau dizalimi. Doa-doa mereka memiliki kekuatan untuk menembus langit, karena di balik ketegaran mereka, tersimpan jiwa yang bersih dari dendam. Mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan, namun alam semesta akan bergerak untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang mereka alami. Lalu, apakah semua orang pahing otomatis memiliki karakter-karakter tersebut? Tentu tidak, karena potensi ini harus diasah melalui perjalanan hidup dan ketekunan dalam spiritualitas. Mereka yang mampu menjaga hati, memperbanyak laku prihatin, dan menjauhkan diri dari kesombonganlah yang akan memunculkan aura sakral sejati dalam dirinya. Dan inilah mengapa banyak paranormal dan sesepuh Jawa menyebut weton pahing sebagai manusia pilihan yang diturunkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Mereka adalah pemimpin-pemimpin tanpa mahkota, pembimbing batin bagi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Jadi, saudaraku, apakah Anda termasuk dalam weton pahing? Ataukah Anda memiliki saudara, sahabat, atau pasangan yang lahir di weton ini? Perhatikan baik-baik, karena mungkin saja mereka sedang disiapkan menjadi penerang jalan di masa depan. Sedulur semua, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, mohon ketikkan di kolom komentar. Saya dari kota Anda, dan ingin tahu lebih dalam tentang weton pahing. Karena doa khusus akan saya kirimkan bagi sedulur-sedulur yang menyebutkan asal kotanya di video ini. Mari kita lanjutkan, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara weton pahing membangkitkan daya sakralnya yang terpendam. Cara weton pahing membangkitkan daya sakralnya yang terpendam. Sedulurku, di balik nama besar weton pahing yang dikenal memiliki aura sakral dan wibawa alami, tersimpan satu rahasia besar yang tidak banyak orang ketahui. Kekuatan spiritual seorang pahing tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibangkitkan melalui laku hidup dan pengendalian diri yang penuh kesadaran. Inilah yang disebut sebagai
Tirakat membuka daya sukma. Tirakat bukan sekadar ritual atau puasa biasa. Bagi seorang pahing, tirakat adalah proses penyucian jiwa agar dapat terhubung langsung dengan energi alam semesta. Tanpa proses ini, seorang pahing mungkin tetap akan terlihat berwibawa, namun kekuatan batinnya tidak akan muncul sepenuhnya. Tirakat bagi pahing adalah jalan untuk menjernihkan cermin jiwa, agar cahaya ilahi bisa memancar sempurna dari dalam dirinya. Ada beberapa laku batin yang menjadi kunci utama bagi weton pahing agar daya sakralnya terbangkitkan. Pertama adalah laku eling lan waspada. Ini bukan sekadar pepatah, melainkan latihan harian untuk selalu sadar terhadap setiap tindakan, perkataan, dan pikiran. Seorang pahing yang sering khilaf atau terbawa nafsu duniawi akan tertutup hatinya dari petunjuk-petunjuk gaib yang sesungguhnya telah disiapkan untuknya. Laku kedua adalah puasa mutih. Ini bukan tentang sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan proses menyelaraskan frekuensi tubuh dengan getaran spiritual. Pahing yang melakukan puasa mutih secara rutin akan lebih mudah menangkap sinyal-sinyal gaib dan memahami pertanda yang dikirimkan oleh alam. Bukan kebetulan jika banyak spiritualis besar di tanah Jawa yang memiliki weton pahing melakukan laku mutih sebagai pondasi utama olah batinnya. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah pengendalian ego. Weton pahing diberkahi kecerdasan dan karisma alami, namun justru inilah yang bisa menjadi jebakan jika tidak disertai kerendahan hati. Kesombongan adalah musuh utama bagi pahing. Sebab, begitu mereka mulai merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, maka saat itu pula energi sakralnya akan terhijab oleh kesombongan sendiri. Pahing yang mampu menundukkan egonya akan mencapai tingkatan spiritual yang jauh lebih tinggi dibanding weton lainnya. Ada satu laku unik yang sering dijalankan oleh pahing leluhur, yaitu laku menepi. Menyepi dari keramaian untuk menyendiri, merenung, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tempatnya tidak harus di gunung atau hutan, bisa juga di dalam kamar yang sepi, atau di sudut rumah yang tenang. Tujuan dari laku menepi ini adalah membiasakan diri mendengarkan suara hati, bukan sekadar mengikuti hiruk-pikuk dunia luar. Lalu, setelah semua laku itu dijalani, bagaimana cara mengetahui bahwa daya sakral seorang pahing telah bangkit? Ciri utamanya adalah munculnya perasaan damai meski berada dalam situasi sulit. Pahing yang telah membangkitkan dayanya tidak mudah gelisah, tidak gampang marah, dan memiliki kepekaan batin yang tajam. Mereka seringkali mendapatkan petunjuk dalam bentuk mimpi atau firasat yang akurat. Tak jarang, orang-orang di sekitarnya akan mulai merasa nyaman saat berada di dekatnya. Aura ketenangan yang terpancar dari dirinya mampu meredakan ketegangan tanpa harus berkata sepatah kata pun. Inilah tanda bahwa daya sakralnya telah aktif, dan pahing tersebut siap menjadi pembimbing batin bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, perjalanan ini bukan tanpa godaan. Seiring meningkatnya kepekaan, seorang pahing akan diuji dengan berbagai godaan duniawi. Jabatan, popularitas, bahkan kekuatan metafisik yang bisa disalahgunakan. Mereka yang tidak kuat menghadapi ujian ini, akan terjatuh pada ilusi kekuasaan semu. Tetapi bagi pahing yang tetap istiqomah, mereka akan mencapai derajat wong tuo sejati, yaitu pribadi yang tidak hanya dihormati di dunia, tapi juga diakui di alam spiritual. Penting untuk diingat, bahwa setiap weton pahing membawa misi hidup yang unik. Ada yang ditakdirkan menjadi pemimpin keluarga, ada yang menjadi guru spiritual, bahkan ada pula yang menjadi penjaga keseimbangan dalam komunitasnya. Maka dari itu, mengenali dan membangkitkan potensi ini adalah tugas mulia yang harus disadari sejak dini. Saudaraku, jika Anda atau orang terdekat Anda lahir di weton pahing, jangan sia-siakan potensi ini. Lakukan laku prihatin, kendalikan ego, dan selalu dekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Karena ketika saatnya tiba, Anda akan menyadari bahwa takdir Anda bukan sekadar menjadi manusia biasa, melainkan menjadi penerang jalan bagi banyak jiwa yang tersesat. Dan jangan lupa, setiap langkah Anda, sekecil apapun itu, sedang diawasi dan dicatat oleh alam semesta. Maka, mari kita bersama-sama menjaga diri, agar kelak saat pintu sakral terbuka, kita semua siap menyambutnya dengan hati yang bersih dan jiwa yang terang. Rahasia mengapa weton pahing sering mendapatkan perlindungan gaib tanpa disadari. Sedulurku semua, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang selamat dari bahaya besar? Padahal secara logika seharusnya ia celaka?
Atau kisah orang yang entah kenapa selalu terhindar dari kesialan, walau berada di tengah-tengah bencana? Nah, dalam primbon Jawa, seringkali orang-orang tersebut ternyata memiliki weton pahing. Ya, benar. Weton pahing dikenal sebagai weton yang memiliki tameng gaib alami. Sebuah perlindungan tak kasat mata yang sering bekerja diam-diam, melindungi mereka dari berbagai mara bahaya. Namun, perlindungan gaib ini bukan muncul begitu saja tanpa sebab. Ada jalur energi spiritual yang secara turun-temurun terhubung dengan leluhur mereka. Orang pahing umumnya dilahirkan dari garis keturunan yang memiliki ikatan kuat dengan alam dan dimensi tak terlihat. Bahkan, meskipun garis keturunannya tidak menyadari, warisan energi ini tetap mengalir dalam darah pahing. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai dawuh leluhur, atau perintah spiritual yang disematkan sejak lahir. Weton pahing membawa misi untuk menjaga keseimbangan, menjadi penengah di tengah konflik, dan meredam energi negatif di sekitarnya. Ketika mereka ikhlas menjalani peran ini, alam semesta pun memberikan perlindungan otomatis sebagai bentuk restu atas tugas sucinya. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah kerejekian langit, yaitu keberuntungan yang datang dari arah yang tidak terduga. Pahing seringkali mendapatkan jalan keluar dari masalah yang seolah-olah datang begitu saja. Saat orang lain sibuk mencari solusi, seorang pahing bisa mendapatkan bantuan lewat orang asing, kesempatan tiba-tiba, atau bahkan pertolongan dalam bentuk ilham di dalam mimpinya. Namun perlu diingat, perlindungan ini tidak akan bekerja bila seorang pahing hidup sembrono. Hati yang kotor, perilaku angkuh, dan suka menyakiti orang lain adalah penghalang utama yang bisa memutus aliran tameng gaib ini. Sebaliknya, pahing yang rendah hati, suka menolong, dan menjaga laku batin, akan semakin kuat dilindungi oleh kekuatan gaib ini. Ada banyak cerita dari para sesepuh tentang weton pahing yang secara ajaib diselamatkan dari kecelakaan maut, serangan ilmu hitam, hingga terhindar dari fitnah keji. Bahkan, tak sedikit orang pahing yang ketika tidur pun dijaga oleh sosok gaib dari dimensi leluhur. Entah itu berupa wujud macan putih, sosok berjubah putih, atau bahkan cahaya yang tidak kasat mata. Fenomena ini sering disebut sebagai hodam leluhur. Namun yang unik dari pahing adalah hodam mereka tidak selalu menunjukkan diri secara nyata. Ia lebih suka menjaga dari balik layar, menyelimuti pahing dengan getaran damai dan aura peneduh. Hal ini pula yang membuat banyak orang merasa nyaman dan tenang saat berada di dekat orang pahing. Weton pahing juga memiliki filter energi negatif alami. Di lingkungan yang penuh konflik, mereka bisa meredam suasana hanya dengan kehadirannya. Ini bukan ilmu sihir atau ajian pamungkas, melainkan hasil dari keseimbangan energi spiritual dalam dirinya. Keikhlasan dan ketulusan hatilah yang membuat energi pahing memancarkan aura peneduh. Namun, jangan salah, sedulur. Pahing yang telah membangkitkan daya spiritualnya juga mampu menjadi pelindung bagi orang lain. Mereka bisa menjadi perisai gaib bagi keluarga dan sahabatnya, terutama saat orang-orang terdekatnya sedang diterpa masalah berat. Tanpa mereka sadari, energi sakral pahing menyerap dan menetralkan energi negatif yang seharusnya menimpa orang-orang di sekitarnya. Tapi, kekuatan ini tidak datang tanpa harga. Pahing yang menjadi pelindung bagi orang lain seringkali harus menanggung laku prihatin lebih berat. Mereka bisa merasakan beban batin, rasa lelah yang tidak jelas asalnya, atau mimpi-mimpi aneh yang seolah membawa pesan. Oleh karena itu, seorang pahing harus rajin membersihkan diri secara spiritual dengan meditasi, sholat khusyuk, atau mandi kembang setaman agar energi negatif yang menempel bisa luruh kembali ke bumi. Lantas, bagaimana caranya agar seorang pahing bisa memperkuat tameng gaibnya? Kuncinya ada pada syukur dan kesederhanaan. Semakin mereka bersyukur atas hal kecil, semakin tebal perlindungan gaib yang menyelimutinya. Semakin mereka hidup sederhana dan tidak tamak, semakin deras aliran energi perlindungan yang mereka terima. Jadi, bagi kalian yang lahir di weton pahing, ingatlah bahwa Anda adalah benteng spiritualitas di keluarga Anda. Jangan abaikan potensi ini. Jangan terlena dengan duniawi, dan jangan